Lah, beneran. Kawasaki beneran bawa Vario kocak ini ke Indonesia. Tapi jangan diremehkan dulu. Walaupun bentuknya jiplak Vario plek-ketiplek, tetapi kata fansnya kualitas Vario hijau ini bakal jos gandos. Mesinnya udah pasti tangguh, anti ngempos. Crankcase kuat, rangka bebas keropos. Tapi kalau harganya lebih mahal dari Vario ya sorry lah bos. Bisa-bisanya Kawasaki beneran masukin Vario KW ini. Mana fiturnya masih jadul sana sini. Bentuknya campur aduk kayak tai. Level ngelawaknya udah keterlaluan sekelas Suzuki. Mari kita hujat di video ini. Kawasaki selama ini dikenal sangat melekat dengan citra motor sport gahar seperti lini Ninja atau motor dual purpose seri KLX. Namun gebrakan terbaru dari pabrikan geng gas melon ini sukses membuat jagat otomotif Indonesia heboh sekaligus berkata lawak. Secara mengejutkan, Kawasaki resmi merilis skuter matic terbarunya yang diberi nama Kawasaki Brusky 125. Langkah ini terbilang unik, bukan hanya karena Kawasaki kembali bermain di pasar matic, melainkan karena asal-usul dari desain motor ini yang lebih kocak dari desain-desain motor Suzuki. Ini masih gue liatin. Bentar lagi gue sliding. Kawasaki Brusky 125 sebenarnya bukan motor yang benar-benar murni dikembangkan dari nol oleh Kawasaki Jepang. Motor ini merupakan hasil kerjasama atau rebadge dari pabrikan motor asal Malaysia Modenas dengan model aslinya yang bernama Modenas Karisma 125 yang sebenarnya ini juga hasil rebadge dari Mochin Lucky Starteo. What? Jadi Mochin jiplak Vario, terus diganti logo Modenas buat dijual di Malaysia, lalu ditempel stiker Kawasaki buat dijual di Indonesia. Apa ini, Cok? Curiga sih, nggak lama lagi bakal ditempel logo Daihatsu buat dijual di Timor Leste. Langkah ribet seperti ini sebenarnya cukup lumrah dalam industri otomotif untuk menekan biaya riset dan pengembangan. Karena Kawasaki memiliki saham di Modenas, mereka dengan percaya diri memboyong skutik ini ke Asia Tenggara, termasuk pasar Indonesia, dengan menyematkan logo Kawasaki di bodinya. Strategi ini juga dulu sempat dipakai kaos kaki juga ketika bekerja sama dengan Bajaj. Ada yang masih ingat? Strategi ini sebenarnya cukup masuk akal, di mana brand kecil mendompleng brand yang sudah terkenal awet, tangguh, dan andal, walaupun pada akhirnya gagal total. Hal paling menarik dan menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta roda 2 adalah pada visualnya. Begitu melihat tampilan depan Kawasaki Brusky 125, hampir semua orang pasti akan langsung teringat pada sosok Honda Vario 125 atau 150 LED generasi pertama, atau di Indonesia sering disebut Vario LED All. Kemiripannya bisa dibilang sangat identik, mulai dari bodi samping, behel, sampai speedometer yang plek-ketiplek Vario LED All. Tetapi Kawasaki membuat perbedaan di bagian depan, supaya ada perbedaan dengan Vario LED All. Pada bagian headlamp motor ini dibuat lebih besar dengan mata yang lebih melek, walaupun ujung-ujungnya malah jadi jelek. Lalu pada bagian bodi samping dan speedometer ini saking miripnya sepertinya bisa PNP dengan Vario LED All, dengan lekukan dan tekstur yang sangat khas dari bagian spakbor sampai bagian atas. Dan kami curiga motor ini juga bisa dapat servis gratis di Ahas. Begitupun pada bagian velg yang sangat plek-ketiplek. Sementara pada bagian knalpot ini juga jiplak Vario, tapi di generasi setelahnya. Dan itu filter ganggu banget sumpah. Kalau nggak mau dikasih stiker atau emblem, yang nggak usah dikasih tempat stiker gitu kan. Kesannya malah jadi kayak motor restorasi sih kalau kosongan gini. Apaan nih? Sama
Lalu kenapa semua harus nyontek Vario? Jawabannya ya karena Vario motor laris, apalagi Vario Let All yang sudah banyak diakui untuk kegantengan desainnya, tetapi tidak dengan bodi getar dan mesin gredegnya. Apa itu? Oh, itu adalah terhebat yang pernah dibuat manusia, Vario. Wah, kau duduk di atasnya, itu membawa Kawasaki merilis Vario KW ini di Indonesia awal mulanya adalah karena di Malaysia Kawasaki memiliki kepemilikan saham yang signifikan di Modenas, sehingga beberapa model dari keduanya bisa di rebadge. Di Malaysia, beberapa model Kawasaki memiliki logo Modenas, dan model Modenas ini ternyata di rebadge oleh Kawasaki. Salah satunya adalah Modenas Karisma X125 yang dirubah namanya menjadi Kawasaki Brasky 125 ini. Sebelum hadir di Indonesia, Kawasaki Vario 125 ini sudah lebih dulu eksis di negeri Filipina. Secara kerjasama bisnis, strategi tersebut sangat umum bagi setiap pabrikan. Tapi yang bikin gak masuk akal adalah kenapa si Modenas ini sampai menjiplak produk Honda? Apakah penjiplakan ini tidak melanggar paten? Untuk menjawab hal tersebut tentunya pihak Honda yang bisa menjawab. Sedangkan untuk mesinnya, di mana Honda Vario sudah pakai pendinginan liquid cooled atau radiator, Vario KW ini masih pakai sistem pendingin Honda Beat. Untuk starter mesinnya juga masih pakai starter Beat karbu dengan suara khasnya. Untuk speedometer, yang sepertinya tidak ada perbedaan dengan Vario ini, ternyata masih pakai sistem kawat khas Honda Grand. Jika melihat data yang diunggah Kawasaki, Brasky 125 ini mengusung mesin 125cc 1 silinder SOHC. Tenaganya mencapai 7 kW dan torsi puncak di angka 10 Nm. Memiliki bobot 108 kg dan kapasitas tangki 5,1 liter, serta tinggi jok 760 mm. Sementara kaki-kakinya pakai velg 14 inci dengan ukuran 90/80 untuk bagian depan dan 90/90 di bagian belakang. Untuk harganya, pihak Kawasaki memasarkan Vario KW ini dengan harga Rp26.500.000. Lebih mahal ketimbang harga Vario 125 generasi terbaru CBS yang harganya cuma 24,6 jutaan. Lawak. Alasannya karena ini adalah Vario CBU, jadi harganya masih mahal. Sementara fansnya membela dengan kualitas yang tangguh khas Kawasaki, jadi harganya dibilang sebanding. Dan yang jelas sudah anti spakbor miring. Tapi orang waras mana coba yang mau beli Let All KW buruk rupa, tapi harganya lebih mahal dari barang aslinya. Lo kok bisa? Padahal dulu Cina aja yang Raja Kopas, sekarang desainnya keren-keren. Bahkan lebih keren dan kualitasnya lebih bagus dari produk ngampas. Lah sekarang brand Jepang malah lawak semua. Vario 160 padahal baru 3 bulan ini kena batu langsung retak nih ya. Tetapi sebenarnya apa strategi Kawasaki dengan merilis Vario KW ini di Indonesia? Apakah cuma cek ombak? Dan kalau motor ini banyak peminat, apakah Kawasaki bakal masukin produk Matic yang lebih keren lagi ke Indonesia? Seperti PC KW misalnya? Tetapi apakah akan laku? Atau malah makin membuat nama baik Kawasaki yang sudah identik dengan motor mahal di Indonesia jadi buruk? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sekian video ini, salam buat Kawasaki Indonesia yang kelewat pintar. Bawa motor KW dengan harga di luar nalar. Desainnya plek-ketiplek Vario bisa juga dibilang kembar. Tapi bedanya ini bisa nobar sama ZX 25R.